Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, kita mengawali dengan doa. Izinkan Pak Guru membawakan doa ini dengan ajaran Katolik. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Halo anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini melalui video pembelajaran ini, terlebih dahulu Pak Guru memperkenalkan identitas Pak Guru dulu. Nama lengkap Franciscus Saverius No, NIP 1984 1119 2011011013. Tempat tanggal lahir Ekoleta 19 November 1984. Unit kerja SD itu mengajar di kelas 6. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru sudah memperkenalkan identitas Pak Guru. Sekarang kita akan lanjut dengan pembelajaran kita hari ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan terpadu mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tetapi perlu diketahui bahwa kali ini kita lebih fokus ke mata pelajaran IPA. Dengan tujuan pembelajaran, setelah siswa mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Mengetahui tentang tujuan pembelajaran, pada video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan atau proses pembuahan. Salah satu contoh tanaman yang merupakan jenis perkembangbiakan generatif yaitu kembang sepatu. Mari saya mengajak untuk kita semua melihat gambar yang ada di samping. Ini adalah contoh bunga kembang sepatu yang berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari dan melekatnya ke kepala putih. Setelah terjadi proses penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam ruang bakal biji terjadi proses pembuahan, yaitu proses peleburan serbuk sari sel kelamin jantan atau disebut spermatozoid dengan kepala putih sel kelamin betina atau sering disebut dengan sel telur. Ini adalah proses terjadinya penyerbukan pada bunga. Macam-macam penyerbukan, ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Mari kita amati gambar yang ada di samping. Ini adalah contoh penyerbukan sendiri, yaitu pada satu bunga dan satu tumbuhan. Satu bunga, satu tumbuhan. Ini adalah contoh penyerbukan sendiri. Yang kedua, itu penyerbukan tetangga, yaitu
serbu sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Mari kita amati gambar yang ada di samping ini. Ini adalah contoh penyerbukan tetangga, yaitu satu tumbuhan dua bunga. Satu tumbuhan dua bunga. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi satu tumbuhan dalam satu jenis tumbuhan. Mari kita amati gambar yang ada di samping. Ini adalah contoh penyerbukan tetangga, yaitu dua pohon tumbuhan yang sama, dua pohon jenis tumbuhan yang sama, dan juga memiliki bunga yang berbeda. Yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu serbu sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan lain yang berbeda varietasnya. Mari kita amati gambar yang ada di samping. Ini adalah contoh penyerbukan bastar, ya, yaitu dua bunga berbeda dan juga dua tumbuhan yang berbeda jenis, ya, berbeda jenis. Ini adalah contoh penyerbukan bastar. Oke, baik anak-anakku sekalian. Setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Guru tentang proses penyerbukan, sekarang Pak Guru mau tanya, apakah anak-anakku sekalian sudah mengerti tentang proses penyerbukan yang terjadi pada bunga? Oke, baik. Kalau anak-anakku sekalian sudah mengerti tentang proses penyerbukan yang terjadi pada bunga dan macam-macam proses penyerbukan, sekarang kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu tentang bunga. Bunga dapat dibagi atas dua jenis, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Yang pertama yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, kepala putik, dan benang sari. Ini adalah salah satu contoh yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap ini terdapat pada bunga kembang sepatu dan bunga bakung. Ini adalah contoh bunga lengkap. Yang kedua yaitu bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian seperti mahkota bunga, serbuk sari, kepala putik. Mari kita amati gambar yang ada di samping ini. Ini adalah sebuah contoh bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap itu terdapat pada bunga kamboja dan bunga kelapa. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita menyaksikan tayangan video ini, Pak Guru ingin anak-anakku dapat menuliskan informasi-informasi penting yang sudah didapat dari video pembelajaran ini. Minimal 3 informasi penting. Yang kedua, gambarlah bunga kembang sepatu yang bisa kamu lihat pada lingkungan di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita sudah selesai untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ini, mari kita tutup dengan doa. Sekali lagi Pak Guru mengajak, izinkan Pak Guru membawakan doa ini dengan ajaran Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai, marilah kita pulang, dan salam sehat untuk kita semua, terlebih khusus untuk anak-anakku kelas 6.